안녕하세요. bahasa Koreanya annyeonghaseyo. Kita mau belajar gimana cara mengerjakan topik 2 untuk bagian yang writing. Kemarin sebenarnya di video terakhir aku janji mau bahas yang soal listening, tapi ini tak bahas untuk yang writing dulu. Ini masih writing, masih soal yang ke-60 ya, topik 2 yang ke-60. Menurutku ini penting karena bisa jadi belum semua orang yang mau ikut topik 2 ini tahu aturan jawab soal. Sekedar ngingetin lagi, untuk topik 2 ini kan ada komponen soal writing, soal menulis. Nanti ini soalnya kan ada 4. Ini ya, soal nomor 51 ini seperti ini. Nanti soal 51 ini ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Ini ada giok, ada nien. Nanti lembar jawabannya itu kan di lembar jawabannya ada pilihannya seperti ini. 51 ini untuk yang giok, ini untuk yang nien. Poinnya berapa? Ini kalau benar semuanya ini 5 poin. 5 poin. Kemudian ini nien kalau benar juga sama 5 poin. Terus untuk yang 52 ini masih seperti ini. Nah, ada pertanyaan gini, ada 2 pertanyaannya, ada giok dengan nien, sama masing-masing bobotnya. Untuk giok kalau benar, ini jawabannya dapatnya 5 poin, yang nien juga sama, dapatnya 5 poin. Terus untuk yang 53, ini kita diminta untuk buat satu paragraf berdasarkan grafik seperti ini. Dari yang saya ikutin, untuk mungkin 7 atau 8 soal terakhir ya, dari 68, 67, 66, 65, 64, 63, seperti itu semua soalnya itu tentang grafik seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Jadi tentang grafik kita nulis cerita berdasarkan grafik. Nah, ini nulisnya 200 sampai 300 karakter. Kalau misalnya ini poin tertingginya adalah 30 poin. 30 poin. Nanti kita uraikan pelan-pelan lagi gimana untuk mendapatkan 30 poin. Poin maksimal intinya. Kemudian yang terakhir 54. Ini mengarang indah judulnya. Karena ini diminta untuk mengarang. Ada tema yang sudah ditentukan. 600 sampai 700 karakter. Kalau misalnya ini oke banget, tulisannya sempurna, katakanlah seperti itu, dapatnya 50 poin. Ingat ya, kesempurnaan miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita nggak perlu ngejar 50 poin. Intinya dapatkan nilai maksimal, nilai yang bisa kita dapat. Ini seperti ini, 50 poin. Jadi 51 tadi 10 poin totalnya, 52 10 poin, 53 30 poin, 54 50 poin. Dengan durasi waktu 50 menit. Jadi nilai sempurnanya adalah 100. Saya nggak tahu apakah ada orang yang mengerjakan topik 2 untuk bagian writing ini dapat nilai 100, saya nggak tahu. Tapi saya sendiri untuk mengerjakan soal ini saya nggak dapat nilai 100. Kesempurnaan miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dapatnya cuma nilai 68. Beberapa temanku itu kemarin yang ujian, ya ada yang dapatnya kurang dari 68. Ada yang lebih, paling tinggi itu kayaknya kemarin ada yang dapat 78 setahu saya. Itu yang paling tinggi di antara teman-teman kami. Jadi dia 78, aku 68, terus kayaknya ada satu lagi itu yang dapat 60 sekian. Itu kita bertiga yang dapat level 6. Lainnya itu ada yang dapat 60, ada yang dapat 50, mereka lost level 5. Nah, kita lanjut ke 51 ya. Kita balik ke 51. Ini kan udah jelas ya. Pertanyaannya ini 2 sebenarnya untuk nomor 51. Ada giok, ada nien. Di giok ini kan sudah ada titiknya. Nien ini ada tanda tanyanya. Berarti
kita diminta untuk menjawab ini kan jawabannya kalimatnya positif. Di sini kalimatnya harusnya interrogatif karena ini diakhiri dengan tanda tanya. Kalau kita jawab, misalnya ya, nomor 51 untuk yang bagian field. Misalnya kita jawab bahwa jawabannya sebenarnya adalah 제가 내가 밥을 먹는다. Nah, seperti ini. Babel 먹는다. Boleh nggak dikasih titik? Jawabannya adalah tidak. Jadi kalau jawaban kita hanya seperti ini. Ketika kita kasih titik seperti ini, maka ini terindikasinya ini jawaban kita ini ada kelirunya. Nanti akan diminus nilainya. Harusnya jawabannya benar dapat 5 poin, tapi gara-gara kita kasih titik, nilai kita nanti akan diminus 2. Kemudian untuk yang nian sama. Misalnya jawabannya adalah ini misalnya ya. 어디에 있다. 어디에 있는가. Ini kan harusnya tanda tanya. Ada di mana gitu. Atau gampangnya 어디에 있습니까? Misalnya begitu ya. Untuk nanya. Boleh nggak dikasih tanda tanya? Jawabannya tidak. Karena kalau misalnya kita kasih tanda tanya, nanti nilai kita malah di minus 2. Karena itu keliru. Kok kita nggak ngasih titik sama tanda tanya? Karena di sini sudah ada. Gitu ya. Paham ya sampai di sini? Jadi kita hapus. Jadi hati-hati untuk mengerjakan nomor 51. Tidak boleh ada titik. Tidak boleh ada tanda tanya di akhir kalimat yang kita jawab. Untuk 52, aturannya sama. Jadi kalau misalnya ini 52, kebetulan ini kalimatnya semua jawabannya adalah kalimatnya positif ya, karena diakhiri dengan titik, ini juga dengan titik. Jadi kalau misalnya jawabannya kita adalah mural, misalnya ini baru misalnya loh ya, mural masinda. Mural masinda. Boleh ada titik? Nggak boleh. Kalau dikasih titik, nanti malah nilai kita di minus 2. Kemudian ini misalnya jawabannya 바나나를 먹다 misalnya. 먹는다. Seperti ini. Sama ya, tidak boleh ada titik. Jadi harus dibuang. Udah seperti ini aja. Paham ya sampai di sini? Sekarang nomor 53. Ini kan diminta untuk nulis 200 sampai dengan 300 karakter. Poin maksimalnya adalah 30. Kalau ingin mendapatkan ini tidak ada salah, tidak ada yang benar ya. Intinya kita mengerjakannya ini kan berdasarkan yang ada di dalam kotak ini isinya. Jadi ini di sini ada 3 informasi. Ini informasi pertama, informasi kedua, informasi ketiga. Kalau kita misalnya bagi jadi 3 paragraf, nanti kotaknya ini kurang. Ini namanya wongoji ya. Kotak ini jawaban kotak-kotak ini namanya wongoji. Jadi kita bikinnya itu gimana? Bikinnya 1 paragraf aja, dijadiin 1 paragraf. Nah, aturannya, karena kita membuatnya itu paragraf, kalau kita nulis awal kalimat, itu harus ke awal paragraf, ini harus dikosongin 1, jangan di sini, tapi di sini. Misalnya, ini tak awur aja ya. 저는, spasi kan, babel, spasi, 먹는다, titik. Di sini kan udah titik kalimatnya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini udah nggak. Langsung aja setelah titik, langsung di sini kita jawab lagi. 저는 물을 masinda. Nah, kebetulan kan kalimatnya bentuknya seperti ini, udah sampai masinda ini. Titiknya di mana? Titiknya karena ini kan udah di ujung. Masinda, titiknya di sini. Titik. Jadi nanti lanjutannya ada di sini. 저는 한국어를, misalnya gini ya, 한국어를
한국어 를 공부한다. Titik. Nah, seperti ini. Nanti lanjutannya di sini. Kalau misalnya kita mau kasih koma juga sama. Setelah koma langsung kata-kata berikutnya. Jadi jangan ada yang kosong lagi. Terus, ini aturan dasarnya ya. Yang kemudian, kalau misalnya ini kan ada angka-angka kebetulan. Nah, gimana caranya kalau kita mau masukkan angka? Kalau masukkan angka, satu kotak ini untuk 2 angka. Jadi kalau misalnya kita nulis ini kan ada angka 2007. 2007 berarti tulisannya gini. 2007. Seperti ini ya. Nah, gimana kalau misalnya angkanya itu cuma 3? Misalnya angka 203. 203 kan 203. Berarti di sini 20, angka 3-nya di sini. Gitu ya. Dan seterusnya. Paham ya sampai di sini? Ini aturan dasarnya ya. Nanti kita bahas lagi kalau misalnya kita menjawab bagian yang ini. Nah, kalau misalnya ingin mendapatkan nilai, kalau kita nulis, ini kan udah aturannya ini kan 200 sampai 300 karakter. Kalau kita nulis ternyata di bawah loh ya, di bawah 200 karakter. Di bawah 200 karakter. Nilai tertinggi kita, ini dari dosen yang ngajar ya, di bawah 200 karakter. Nilai kita itu maksimal cuma 17 poin. Mau kamu kosakatanya bener semua, tata bahasanya bener kabeh kalimatnya, itu poinnya cuma 17 maksimal. Kalau di bawah 200. Nanti kalau misalnya kita menjawab, terus antara 200 sampai dengan 250, ini nilai kita maksimal, ini adalah kita dapatnya 25 poin. Kalau misalnya kita menjawabnya itu lebih dari 200 sampai 220, ini nilai maksimal kita adalah 20 poin. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan nilai tinggi, itu harus di atas 200 karakter, harus. Nanti caranya gimana, nanti kita belajar bareng-bareng. Ini ya, diperhatikan. Ini yang paling penting ini, cara menjawab Wongoji ini banyak yang nggak tahu masalahnya. Kemudian untuk yang nomor 54 ini sama. Aturannya sama. Jadi kita menjawabnya pakai Wongoji. Setiap paragraf, permulaan awal paragraf, ini harus kita kosongin 1. Kemudian nulis. Ini idealnya kalau kita menjawab untuk yang ini. Ini kan ada 3, ini satu pertanyaan ya sebenarnya mengarang indah ini. Ini kan ada 3 poin yang harus dimasukkan. Ini kalau diajarin dulu, idealnya itu kita menulis itu dibagi menjadi 4 paragraf. Jadi paragraf pertama adalah paragraf pembuka. Paragraf kedua untuk yang menjawab ini. Paragraf ketiga menjawab yang ini. Bagian paragraf terakhir untuk menjawab bagian ini. Makanya bagusnya itu dibagi menjadi 4 paragraf. Tapi kalau gimana misalnya karena kemampuan kita masih kurang gitu. Yang penting ngarang. Ini kan ada 600 sampai 700. Kalau ingin mendapatkan nilai maksimal itu harus di atas 620 karakter. Kalau di bawah itu nanti nilainya ya sesuai dengan tata bahasa, kosakata yang kita pakai gitu ya. Tapi percayalah, tata bahasanya itu biasa aja. Yang berat itu adalah kita itu memilih penggunaan kosakatanya. Tapi yang penting kalau soal ini, kalau menurut dosen-dosenku dulu yang ngajarin, yang penting itu kalau yang namanya ngarang itu kamu ngarang, wes terserah. Yang penting itu kamu ngarang, dapat poin. Gimana kalau ternyata cuma 1 paragraf, isinya 200 karakter? Ya nggak masalah. Kita kan tetap dapat nilai gitu kan. Entah dapat 3, entah dapat 4. Daripada kosong itu jelas nilainya 0. Gitu ya. Untuk yang video ini cuman untuk memberitahukan overview gimana sih cara menjawab untuk soal yang writing. Nanti pembahasan soal-soalnya nanti di video yang selanjutnya. Gitu.